Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gusmawan, saya dari kelas 12 ATPH 2. Perkenalkan, nama saya Bintang Hidayat Putra dari kelas 12 ATPH 2. Kami dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, biasa disingkat ATPH. Baik, kehadiran kami di sini, kami akan mereview alat atau benda yang biasa digunakan perbanyakan secara kultur jaringan, yaitu laminar air flow atau biasa disingkat LAF. Teman-teman, kita lihat LAF yang pertama ini. Ini bisa digunakan untuk perbanyakan secara kultur jaringan, tetapi setiap alat dan benda terdapat beberapa keuntungan, kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan kekurangan dan kelebihan yang ada pada laminar air flow ini yaitu di mana terdapat di dalamnya tidak ada HEPA, kemudian blower yang dikeluarkan atau angin bersih yang dikeluarkan tidak stabil. Kemudian kita lihat di sini lem dan UV terpisah. Oke. Jadi singkatnya di sini lebih ribet, tidak efisiensi jika digunakan. Nah, pada faktanya jika saya menggunakan blower ini atau siapapun, ketika perbanyakan secara kultur jaringan, hasil yang diperoleh atau keberhasilan yang diperoleh hanya 40% kurang. Artinya dengan menggunakan blower ini, dengan menggunakan LAF ini, kita perbanyakan secara kultur jaringan rugi, tidak sesuai apa yang kita inginkan. Contoh, 70% keberhasilannya tidak. Ini hanya 40% kurang keberhasilannya. Artinya banyak kontaminasinya pada laminar air flow ini. Oke, kita ke laminar air flow yang kedua. Sedangkan laminar air flow yang kedua ini lebih efisiensi digunakan. Teman-teman bisa lihat di sini blower sama lem nyatu ya, jadi tidak terpisah. Beda dengan blower yang tadi. Jika blower yang tadi ketika UV dinyalakan itu akan mengakibatkan kebutaan pada mata, gatal-gatal atau alergi semacamnya. Nah, kemudian blower yang dikeluarkan oleh LAF ini ada ukuran-ukurannya, angin kencangnya high atau medium. Nah, jadi kita bisa mengatur tergantung kita memproses apa, karena setiap tanaman itu beda. Oke, kemudian di sini kita tidak perlu menggunakan masker. Beda halnya dengan laminar air flow yang tadi. Nah, di sini kita lebih aman, cenderung keberhasilan lebih tinggi. Karena kenapa? Ketika kita memproses secara kultur jaringan, hanya tangan saja yang masuk, kemudian posisi bibir kita terdapat di sini. Sebagai contoh, beda halnya dengan laminar air flow tadi. Ketika kita berbicara, hanya angin saja yang keluar, angin yang bersih yang keluar, sedangkan udara kotor dari mulut kita tidak masuk ke dalam. Nah, ketika kita menggunakan laminar air flow yang seperti ini, maka tingkat keberhasilan dapat mencapai 80%. Artinya, secara perbanyakan kultur jaringan kita berhasil. Oke, satu hal lagi kelebihan dari laminar air flow ini yaitu terdapat ruangan ketika kita menyimpan benda yang akan digunakan. Nah, ini biasa disukai oleh para siswi sekolah yang akan memperbanyak secara kultur jaringan. Nah, buat saya, harapan yang sangat saya inginkan, jumlah siswa di SMK Negeri 2 Cilaku ini sangatlah banyak. Kemudian, fasilitas yang kami miliki itu tidak memadai. Kami memiliki laminar air flow yang efisiensi, yang baik, yang mendukung cuma satu. Sedangkan laminar air flow sisanya hanya 2. Nah, ini pun teman-teman tadi ketahui bahwa keberhasilannya tidak memungkinkan. Nah, saya harap SMK Negeri 2 Cilaku ini bisa memiliki laminar air flow yang memiliki di atas standar spesifikasi. Nah, semoga dengan kita memiliki laminar air flow yang baru nanti bertambah banyak, maka proses secara kultur jaringan, kemudian kebutuhan fasilitas siswa kami di SMK Negeri 2 Cilaku dapat terpenuhi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.